Teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi dengan angka bagaimana teman-teman untuk create laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Jadi sama seperti laporan laba rugi perusahaan jasa, di sini juga teman-teman kenal yang namanya laporan laba rugi single step dengan multi step. Sekarang kita bahas dulu dari yang single step ya. Kalau yang single step ini teman-teman tidak membedakan antara pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Jadi teman-teman hanya tinggal mengurangi pendapatan, dikurangi HPP dan dikurangi beban. Sudah gitu aja. Tidak ada yang namanya pemisahan pendapatan pendapatan dagang atau pendapatan lainnya, tidak ada gitu ya. Jadi sekarang kita mulai dengan namanya akun pendapatan dulu nih, gitu ya. Akun pendapatan terdiri atas penjualan dan pendapatan bunga. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bunga bukanlah pendapatan dari penjualan dia. Jadi kenapa disebut dengan single step? Karena pendapatan bunga masuk ke kategori pendapatan yang sini, gitu ya. Sekarang kita lihat penjualan 50 juta dan pendapatan 5 juta. Sehingga jumlah pendapatannya ialah 55 juta. Nah, di sini teman-teman jangan lupa setelah pendapatan kedua ialah teman-teman masukkan akun HPP. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di video terkait bagaimana cara menghitung HPP, gitu ya. Masukkan HPP-nya dia berapa? Di sini ada 7 juta. Jadi kalau teman-teman lupa, di sini HPP ialah penjumlahan antara persediaan awal dengan pembelian, ketemu hasilnya berapa, dikurangi dengan persediaan akhir, ketemulah 7 juta. Terus teman-teman akan ketemu HPP-nya ialah sebesar 7 juta. Lalu kurangkan 55 jutanya dengan 7 jutanya, ketemu 48 juta atau yang disebut dengan laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena di sini teman-teman belum mengurangi dengan yang namanya beban usaha atau beban lain-lain gitu ya. Selain beban usaha ada juga beban lain-lain. Nah, kalau udah ketemu laba kotornya 48 juta, teman-teman stay dulu di situ untuk terkait dengan laba kotornya. Teman-teman masuk ke bagian gaji nih, bagian beban nih sekarang. Tambahkan semua yang ada bebannya, ketemu totalnya 1,7 untuk beban operasional, yang kedua beban administrasi, ketemu 3,5. Maka totalnya ialah 5,2. Sehingga laba ruginya sama, tinggal 48 atau laba kotor dikurangi dengan 5.200.000. Nih dikurang, maka ketemulah 42.800. Ini untuk yang single step ya, ST atau single step. Jadi langsung pendapatan langsung dikurangi dengan HPP, langsung dikurangi dengan beban. Tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, dan tidak ada pemisahan antara beban operasional dan beban lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita next ke laporan laba rugi yang multi step contohnya. Oke, seperti biasa saya mendapatkan source dari Google, jadi mohon maaf kalau memang gambarnya mungkin agak kurang enak dipandang. Tujuannya kenapa saya nyari di Google, biasanya lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk dijelaskan juga. Dan saya harap teman-teman bisa mencari contoh yang sama dengan yang saya cari di Google juga, gitu ya. Sekarang kita lihat nih, cermati awal. Ada kata pendapatan lain-lain di sini di bawahnya. Ini artinya apa? Dia multiple step. Artinya ada pembedaan antara pendapatan usaha dengan pendapatan lain-lain nih, gitu ya. Sekarang kita mulai dulu dengan pendapatan. Isinya ialah ada penjualan, ada pendapatan bunga. Terus ini didapat dari bunga atas pendapatan ya. Bunga atas pendapatan penjualan kita, bukan bunga yang lain-lain. Karena di sini juga ada nih bunga yang lain-lain tuh di bawah, 500.000. Gitu ya. Anggap ini bunga atas penjualan kita. Ketemu 55 juta. Seperti biasa kita kurangi juga dengan HPP. Ketemulah 48 juta ya, laba kotornya dia nih. Terus kalau sudah, teman-teman lihat di bagian beban usaha. Di sini ada beban usaha, ada beban lain-lain. Ada pemisahan nih antara beban usaha dengan beban lain-lain, gitu ya. Sekarang lihat bebannya seperti biasa. Jadi di sini 48 juta dikurangi dengan total bebannya 2.200.000, gitu ya.
Jadi teman-teman silahkan kurangin 48 juta dikurangi 2,2. Simpen dulu hasilnya. Sebelum hasilnya ditulis, jangan lupa teman-teman untuk tambahkan dengan pendapatan lain-lain sebesar 1,5 juta nih. Kan total 1,5 nih. Jadi 48 dikurangi Jadi 48 dikurangi 2,2 ditambah 1,5 dikurangi lagi nih 500.000 karena dia merupakan beban lain-lain. Jadi ingat, pokoknya kalau ketemu kata pendapatan ditambah, kalau ketemu kata beban di bawah sini dikurang. Jadi gitu ya. Pertama hitung pendapatan untuk penjualannya atau pendapatan dagangnya dia, kurangi dengan HPP, ketemu laba kotor. Terus kurangi dengan beban yang operasional nih sebesar 2,2, di hold dulu angkanya, disimpan dulu, kemudian baru tambahkan pendapatan lain-lain sebesar 1,5 juta dan kurangi lagi dengan beban lain-lain. Maka ketemulah hasilnya sama dengan 46.800.000 untuk laba bersihnya. Gitu ya. Di sini laba karena dia positif. Kalau rugi dia pasti dia negatif atau ada tanda kurungnya. Gitu ya. Jadi dibedakan. Kalau yang ini dia ada pemisahan di sini nih. Kalau saya bisa beri garis. Ini untuk yang lain-lain, ini untuk yang usaha. Gitu ya. Silakan dipahami untuk pembuatan laporan laba rugi perusahaan dagang. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma memang akunnya aja di sini ada pendapatan dan ada HPP. Semoga teman-teman jangan bingung ya. Silakan dicerna dan didengarkan dengan baik. Terima kasih sebelumnya.